Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Nah, teman-teman, kali ini saya sarapannya kesiangan. Ya, karena tadi jalan-jalan dulu ke pasar, tapi saya muter. Jadi, teman-teman, intinya kalau Anda pengen sembuh dari diabetes itu harus olahraga. Itu wajib ya. Jadi ikhtiar kita itu ya kayak gini, makanannya rendah karbo, kemudian ditambah olahraga, itu ikhtiarnya ya. Dan pastinya kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kita minta kesembuhan ya teman-teman ya. Bangun malam sepertiga malam ya, yang bisa ya. Yang kalau nggak bisa ya habis isya lah kita sholat. Nggak sunnah ya, itu yang bagi muslim ya. Bagi yang non muslim ya terserahlah bagaimana kepercayaannya masing-masing. Oke, kita mau cerita sedikit. Jadi teman-teman, saya itu banyak banget mendapatkan cerita dari grup-grup diabetes itu ya. Ada yang orang yang kena diabetes itu banyak banget sekarang ini, mulai dari umur 24. Masa Allah, kasihan banget ya. Umur 24 sudah kena diabetes dan dia itu koma. Kemudian dia itu ketika dicek ternyata 500 gulanya. Masya Allah, umurnya baru 24, coba bayangkan. Dan sekarang ini dia ingin menyembuhkan itu dengan melalui pola makan low karbo. Kemudian ada juga nih yang seorang ibu, gulanya itu 700. Kemudian dia sudah nggak sadar. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah pulang dari rumah sakit, dia itu seperti orang pikun. Kertas itu dielus-elus katanya duit. Kemudian ngomong sendiri dan lain-lain. Nah, itulah teman-teman ya. Kalau diabetes berkepanjangan sampai gulanya itu tinggi, itu akhirnya ya jadi seperti itu, merusak semuanya ya. Karena saraf-sarafnya itu sudah nggak berfungsi gitu. Nah, teman-teman, dari situlah saya itu jadi takut. Saya mulai kembali ingin dietnya itu ingin benar-benar saya tertibkan. Nah, makanya itu saya sekarang rajin nge-share ya untuk teman-temanku semuanya juga, jangan sampai deh tambah parah gitu ya. Jadi ini sarapannya teman-teman. Ini kayak gini nih saya rasa udah kenyang ya. Telur 2 butir. Ini kalau orang perempuan ya. Mungkin kalau bapak-bapak bolehlah ditambah telurnya ya. Telurnya yang ditambah. Jangan sayur-sayurannya, karena sayuran itu juga mengandung karbohidrat loh ya. Jangan salah. Nah, ini urap ya. Tadi itu saya beli di pasar 3.000 dibungkus sih gitu. Di Yuk Jamu, dan enak banget tuh urapnya daripada kita repot-repot masak ya kan. Karena yang masak, yang makan saya sendiri nih. Kemudian supaya banyak saya tambahin toge, saya rebus sendiri di rumah sama kol gitu. Nah, ini ntar saya maem buat sarapan. Kemudian camilannya ini nih yang paling enak nih teman-teman. Apa nih? Ayo coba tebak. Ini saya buat dari tepung sagu resisten. Kemudian saya kasih telur 1, saya kasih tepung almond, kemudian mentega sedikit, ragi juga ya. Jadi saya uleni gitu. Saya kasih santan pengganti susu ya. Jadi kalau susu itu karbohidratnya itu masih ada. Tapi kalau santan itu sangat rendah, sampai ada yang 0 kalori juga ya teman-teman. Nah, sebaiknya kita usahakan semua makanan ini yang rendah kalori gitu. Nah, ini belum saya cicipin nih. Coba ya saya cicipin. Kayak apa ya? Kayak serabi ya. Bismillah. Enak. Ini tadi nggak saya kasih gula ya teman-teman. Terus ini saya kasih ini nih. Aku bikin coklat, selai coklat. Buat cocolan ini, daripada gula merah, kita kan nggak boleh makan gula. Enak deh. Jadi serasa kita tuh nggak diet teman-teman.
Nah, cara bikin ini gimana? Ini tadi nggak pakai telur ya. Biasanya kalau di roti-roti itu kan ada kuning telur ya. Saya mengurangi kuning telur kalau yang di kue-kue. Karena apa? Bukan karena apa-apa, nggak ada efeknya sebenarnya, karena amis gitu loh. Saya takut amis. Jadi ini sama sekali nggak saya kasih telur. Kenapa bisa kental ya? Ini pakai itu susu flaxseed. Susu flaxseed yang coklat itu loh, kan ada ya di Zuma Herbal. Itu saya pakai sedikit, cuma 1 sendok makan kira-kira. Terus saya kasih susu UHT ya teman-teman ya. Sebenarnya sih yang paling rendah itu santan, tapi saya udah nggak punya santan. Tadi santan itu tinggal 1, jadi saya pakai susu UHT. Ya nggak sampai 1 gelas sih, kira-kira 3/4 gelas ya. Kemudian saya kasih coklat bubuk sama air. Terus kemudian gula stevia ya, saya aduk-aduk. Setelah mendidih, apinya kecil aja ya. Airnya air aqua aja. Jadi jangan terlalu sampai gelebuk-gelebuk gitu, jangan ya. Karena coklat kalau terlalu direbus itu nanti aromanya itu juga berkurang gitu loh, wanginya itu hilang. Kemudian setelah mateng, saya kasih mentega sedikit, 1 sendok teh, kemudian diaduk-aduk kembali. Nah udah jadi deh. Jadi teman-teman ya, kita harus kreatif. Ini saya maem lagi nih, saya belum makan urapnya sudah kenyang. Kemudian ada yang bertanya, ini adalah kacang. Kacang boleh ya teman-teman ya. Sekali ngemil tuh segini aja. Nanti makan siang pengen ngemil lagi 1 bungkus lagi gitu. Ini tadi beli di pasar juga di Yuk Jamu 1000-an. Kan beli urap tok tuh nggak enak ya, cuma 3000. Akhirnya beli ini 2 gitu. Jadi ini jadi cerita ya. Kemudian minumnya apa Bu? Minumnya biasa, teh gini aja. Ini nggak saya kasih gula, sebisa mungkin saya kurangin ya. Maksudnya walaupun gula stevia, saya tetap ngurangin, jangan terlalu semua dikasih gula gitu ya. Seperti ini saya nggak ngasih gula, coklatnya saya kasih, tehnya nggak usah gitu. Nah oke teman-teman, ada yang bertanya makan kacang ya, udah saya jawab ya, boleh ya. Kemudian ada juga yang bertanya makan madu, tapi ini bukan ke grup saya ya. Ada yang bilang bahwa madu itu boleh, bahkan bisa menyembuhkan diabetes. Nah itu kalau itu saya nggak ikut ya, saya sama sekali nggak percaya gitu loh. Walaupun madu itu memang bagus untuk sariawan, untuk luka dalam, untuk vitamin, tapi gulanya kita lihat dulu ya teman-teman. Jadi kalau Anda memang terpaksa harus minum madu karena sariawan yang tidak sembuh-sembuh, ya silahkan. Tapi setelah itu dicoba, diperiksa gulanya jadi berapa gitu. Nah oke teman-teman, mau tahu bumbunya urap? Baiklah, saya kasih tahu ya. Urap itu bumbunya gampang banget. Beli kelapa muda yang sudah diparut di pasar. Kemudian bumbunya kencur, cabai, terasi dikit, terasi mateng ya, kencur, cabai, terasi, kemudian garam, terus kasih kaldu jamur sedikit, kasih gula stevia sedikit aja, udah deh jadi. Terus kalau pengen awet, kita bikinnya yang banyak mungkin, beli kelapa separuh itu kan banyak tuh, kan boleh ya beli kelapa separuh. Nanti kita oseng-oseng di wajan gitu, terus kita simpan di kulkas. Nah pas sarapan tinggal kita ngerebus sayuran, ngerebus telur gitu. Nah ini ada lagi orang yang bilang, saya tuh nggak suka lo telur, kalau makan telur tuh suka kuningnya saya buangin. Tuh kan sayang. Kalau orang diabetes itu boleh ya makan telur kuning ya teman-teman ya, tapi ini buat khusus yang diet rendah karbo seperti kita. Kalau orang-orang yang dietnya beda lagi tuh ya saya nggak tahu ya. Tapi yang diet keto,
diet low karbo, zero karbo, itu boleh banget makan kuning telur. Justru kuning telur itu bagus untuk kekuatan, untuk vitamin. Karena kita nggak boleh minum susu banyak-banyak, ya gantinya makan telur gitu. Nah, saya kasih tahu ya, rahasia telur itu supaya enak. Dulu itu saya juga nggak suka banget telur. Nah, ternyata saya menemukan kenapa telur ini jadi enak. Itu kemarin ya teman-teman, ceritanya nggak sengaja. Saya tuh ngerebus telur, saya campur kentang. Kentangnya saya taruh di situ, telur di situ, lalu saya kasih air banyak, terus direbus dengan api kecil ya. Kentang kan lama tuh, bisa 1 jam tuh baru mateng. Nah, ketika hampir mateng saya kasih garam. Kira-kira 1 jam lah ya ngerebus itu, atau lebih mungkin, sampai kentang itu mateng. Saya ngerebus kentang itu ya kentang yang gede-gede gitu, yang segini lah, ada 3. Buat suami saya loh, bukan buat saya ya. Jadi kalau kita itu diet rendah karbo itu kentang nggak boleh, karena kentang itu termasuk tinggi karbonya ya, hampir sama dengan nasi. Ngapain sih nanyain kentang nasi ya? Sebenarnya makanan kita itu sudah banyak banget variasinya. Nasi sirabetik ada itu udah enak banget teman-teman. Jadi kalau mau hemat, memang sih agak mahal ya dibandingkan nasi biasa. Tapi bandingkan dengan orang-orang yang masuk rumah sakit yang kakinya itu maaf membusuk. Orang diabetes itu kan kayak gitu teman-teman. Kalau sudah borokan di kaki, di jempol biasanya gitu ya. Nggak kenapa-kenapa itu tiba-tiba itu ada borok loh. Itu di grup-grup itu loh. Banyak banget tuh yang cerita. Tiba-tiba kakinya itu kayak cantengan gitu, bernanah. Ditanyain kenapa, nggak tahu tiba-tiba seperti itu. Itu karena gulanya tinggi, terus karena kena neuropati. Jadi saraf-sarafnya itu mati, tidak bisa menutrisi. Akhirnya karena kurang makanan, kurang nutrisi, jadilah kulitnya itu rusak, kemudian infeksi. Nah, itu yang kita takutkan ya teman-teman ya. Jadi kalau masak nasi sirabetik nih ya, kembali saya kasih tahu supaya hemat. Kita taker segini nih, maaf. Nih segini ya, kemarin saya masak segini, nggak penuh ya. Ini segini nih, segini. Itu saya kasih air itu banyak. Saya nggak pakai magic jar ya. Saya rebus aja di kompor biasa. Apinya kecil aja, saya tutup. Bener-bener nanti diaduk sampai tambahin air lagi itu sampai mateng. Nah, itu menjadi kayak hampir mirip bubur tapi yang masih kental, beras tapi yang lemes gitu loh. Nah, itu bagi saya bisa untuk makan 2 kali. Paginya saya makan, siangnya maaf. Kemudian sorenya itu sisanya saya habisin. Aduh, ternyata kenyang banget rasanya, itu kayak makan nasi, teman-teman. Nah, itu rendah karbo ya, nasi sirabetik. Nasi sirabetik itu rasanya seperti nasi biasa, tapi itu memang dia itu dimix dengan beras yang zero ini ya, bebas gula. Jadi beras tersebut sudah dibebaskan dari glukosa, sehingga aman untuk orang yang diet pengen kurus. Nah, oke teman-teman, cukup sekian aja. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan insya Allah saya akan terus men-share ya makanan-makanan untuk pagi, siang. Dan silakan Anda komen di bawah, mau tanya apa aja boleh. Oh iya, bagi Anda yang sakit diabetes dengan komplikasi yang seperti kayak gagal ginjal, liver, jantung, nah itu Anda perlu diet mentoring khusus. Kami juga buka diet mentoring khusus yang nanti dibimbing di WA. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.